Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan, pada hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 1 November 2024, akan kami lakukan press conference yang nanti akan dipimpin oleh yang terhormat Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Wahyu Widada, Master of Philosophy. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwasannya Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas segala tindak pidana yang tentunya menjadi perhatian publik maupun dalam rangka untuk menjaga bangsa dan negara di Indonesia, maka Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Maka dari itu, Polri akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap tindak pidana yang menjadi perhatian saat ini dan tentu untuk menjaga bangsa dan negara. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Kabar Reskrim, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Wahyu Widada, Master of Philosophy, untuk memimpin pengungkapan terkait dengan Joint Operation Pengungkapan Jaringan Narkoba Internasional. Kami persilakan kepada Bapak. Terima kasih Pak Karopenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Sukom SK MSI, yang saya hormati Wakabar Reskrim, yang saya hormati Deputi Analis dan Pemeriksaan PPATK Bapak Danang Lihartono SEMH, yang saya hormati Direktur Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai Kemenku RI Bapak Dr. Andes Syarif Hidayat MSc, yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif lainnya dari Kejagung RI Bapak Wahyudi SHMH, yang saya hormati Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Ditjen Pas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Bapak RWD Supriyatno DJIP SHMH. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak sekalian dalam rangka untuk pelaksanaan press release pada sore hari ini. Yang saya hormati pula Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Sukarnata Pak Gatot Sugeng Wibowo. Yang saya hormati perwakilan dari Country Attaché Drug Enforcement Administration Bapak Mr. Brian Berger, Pak Karopenmas, Bapak Posko Presisi Pak Indarto, dan tentunya rekan-rekan media sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Rekan-rekan sekalian, sebelum memulai press release ini, izinkan kami mengucapkan duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 3 rekan kita yang kemarin dari kru TV One dalam kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah. Mudah-mudahan teriring doa kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang terbaik buat beliau-beliau yang gugur dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, mohon kita semua mengheningkan cipta sejenak, membacakan bagi yang muslim Al-Fatihah buat beliau bertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Selesai. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa kejahatan peredaran gelap narkoba ini sudah menjadi musuh buat seluruh bangsa di dunia. Dan sudah menjadi salah satu transnational organized crime, di mana para pelaku ini rata-rata memiliki jaringan internasional untuk memasukkan barang-barangnya dari satu negara ke negara lain, termasuk juga ke Indonesia. Perang terhadap penyalahgunaan narkoba ini sudah banyak sekali digaungkan oleh beberapa negara, termasuk oleh kita. Dan tentu kita tidak boleh berhenti dalam mengungkapkan yang ada di depan kita, karena itu harus dilaksanakan secara terus-menerus. Karena narkoba ini selain membahayakan kesehatan,
bisa menimbulkan gangguan mental, dan yang paling membahayakan adalah merusak generasi muda. Kita dihadapkan dengan bonus demografi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Apabila generasi muda kita ini terpengaruh dengan narkoba, maka akan sangat merugikan buat kita semua. Oleh karena itu, kami semua berkomitmen, termasuk juga dari BNN, memiliki komitmen yang kuat. Seluruh jajaran untuk berkolaborasi bersama-sama memerangi peredaran gelap narkoba ini. Dari data global, penyalahgunaan narkoba ini mencapai angka yang cukup besar, 296 juta jiwa, mewakili 5,8% dari populasi dunia. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, data prevalensi narkoba di Indonesia mencapai angka 3,3 juta, atau sekitar 1,73% dari jumlah penduduk. Sekitar 350.000 Indonesia warga negaranya adalah usia produktif, umur antara 15 sampai 20 tahun. Mereka adalah orang-orang yang rentan dan harus kita lindungi. Bagaimana kita bisa menciptakan environment yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya anak-anak ini, sehingga nanti memiliki kompetensi ke depan untuk menjadi tulang punggung, untuk menjadi penjuru bagi kemajuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama untuk bisa memberantas narkoba ini dengan sampai ke akar-akarnya. Rekan-rekan sekalian, gaung untuk pemberantasan narkoba sudah disampaikan. Bahkan Pak Kepala BNN juga sudah menyampaikan, Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Indonesia sudah mengalami darurat narkoba. Selanjutnya, Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas dan intelijensi yang baik, bukti-bukti yang kuat, Indonesia bisa segera memitigasi permasalahan narkoba. Narkoba menjadi salah satu concern dari beliau, dari Bapak Presiden kita, di mana masuk dalam salah satu cita-cita, asta-cita yang ke-7, yaitu untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Karena itu, beliau juga menekankan pada sasaran prioritas 4 program pemerintah Republik Indonesia, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba, bahwa pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba. Dan tentu ini kami tidak lanjuti dan sudah menjadi atensi dari Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, bahwa kita harus terus berperang dan menuntaskan masalah penanganan narkoba dari semua lini, baik dari hulu maupun sampai dengan hilir. Pemberantasan harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, tetapi juga melalui sisi mengurangi demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif. Kemudian menindaklanjuti apa yang menjadi perintah dari Bapak Kapolri dan sudah menjadi atensi atau concern dari Bapak Presiden, selama 2 bulan ini Bareskrim Polri bersama-sama dengan instansi terkait melaksanakan joint operation, baik dengan Kejaksaan Agung, dengan BNN, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Bea Cukai, PPATK, dan juga dengan DIE, telah melakukan pengungkapan sebanyak 80 perkara, yang diantaranya merupakan 3 diantaranya merupakan jaringan internasional. Adapun 3 jaringan narkoba yang diungkap tersebut, yang pertama adalah jaringan FP yang sudah kita ketahui bersama. Memang ini masih menjadi PR kami karena yang bersangkutan masih ada di negara lain, dan terus kita upayakan bersama dengan Ibu Binter untuk bisa melaksanakan pemulangan, tapi sampai sekarang masih terus dalam upaya kita. Jaringan FP yang beroperasi pada 14 provinsi, yaitu di Sumatera Utara, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian jaringan HS yang beroperasi pada 5 provinsi, wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Bali. Kemudian jaringan H yang dikendalikan oleh 3 bersaudara, yaitu HDK,
DS alias T, dan TM alias AK yang beroperasi di Provinsi Jambi. Dari 80 perkara yang sudah diungkap tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan dalam joint operation ini adalah sebanyak 136 orang tersangka. Dengan barang bukti yang berhasil diamankan, yang pertama sabu sebanyak 1,07 ton, tepatnya 1071,56 kg, kemudian ganja 1,12 ton, ekstasi sebanyak 357.731 butir, Happy Five 6.300 butir, ketamin 932,3 gram, kemudian double LL 127.000 butir, kokain 2,5 kg, tembakau sintetis sebanyak 9.064 gram, hasis 25,5 gram, MDMA 4.110 gram, mepetron 8.157 butir, Happy Water 2.974,9 gram. Kalau kita konversikan dari total barang bukti narkoba yang berhasil diamankan tersebut, dikonversikan dengan berapa banyak kita bisa menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, bisa dihitung sejumlah 6.261.329 jiwa yang bisa kita selamatkan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan PPATK, jaringan perputaran uang dari narkoba ini cukup besar, tapi ini perputaran uang bukan hanya selama 2 bulan, tapi secara keseluruhan mereka melaksanakan operasi. Jaringan FP ini sekitar 56 triliun, jaringan HS 2,1 triliun, dan jaringan H 1,1 triliun selama mereka beroperasi. Dan untuk memberikan efek jerah, seperti yang sering saya sampaikan, upaya kita salah satunya adalah melaksanakan TPPU, melakukan aset tracing dan penyitaan terhadap aset-aset yang diperoleh dari perdagangan gelap narkoba. Dengan istilah awamnya, ya kita miskinkan para bandar-bandar ini supaya tidak beroperasi lagi. Karena kalaupun mereka ada dalam penjara, tetapi masih memiliki uang, maka mereka masih memiliki potensi untuk melakukan pengendalian perdagangan gelap narkoba ini. Total nilai aset yang berhasil disita dari 3 jaringan yang saya sebutkan tadi di atas sejumlah 869,7 miliar rupiah dari aset-aset yang kita